pesantren, ada pengajian di sini, tulis masalah-masalah kita itu. Sampaikan kepada ustaz-ustaz, ini apa hukumnya? Bagaimana ini hukumnya Pak Ustaz? Bagaimana kalau ini begini Pak Ustaz? Ini kita punya pondok pesantren, ada pengajian, untung Bu. Mungkin satu-satunya pesantren yang bikin seperti ini di Riau ini seperti ini pun. Kita juga di pesantren Bu. Di Pekanbaru tapi tidak ada seperti itu. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Rugi kalau tak datang. Rugi kalau tak datang. Apa kata ulama? Wa man fatahu ta'lim wa tashababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Barang siapa yang meninggalkan menuntut ilmu ketika masih muda. Masih muda itu kapan Pak? Ketika masih muda itu 50 ke bawah kata ulama. Kalau 40, 20 ini masih muda. Yang sudah tua itu yang sudah 60 ke atas. Masih muda. Masih muda nggak mau belajar. Fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, maka takbirlah kepadanya 4 kali. Nah, sholat yang takbirnya 4 kali apa Bu? Mayat Bu, mati saja kalau tak mau belajar. Nah, ini mohon maaf Bu, saya sekali-sekali ya datang ke sini. Saya sekali-sekali ya datang di sakit hati pun tak apa-apa, nanti minta maaf saya hidup. Mati saja kalau tak mau belajar ilmu agama. Mati saja Pak kalau tak mau belajar ilmu agama. Karena kenapa? Seorang yang masih memiliki kemampuan untuk belajar tapi tidak mau belajar, dikasih fasilitas tak mau juga, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, maka bertakbirlah kepadanya sebanyak 4 kali. Sudah mayat tidak dianggap hidup. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dicuci dada Nabi Muhammad, dibersihkan dada Nabi Muhammad, kemudian berangkatlah Nabi Muhammad dengan buhok. Buhok ini apa? Buhok ini kepalanya kepala kuda. Kepala dalam sebuah mengatakan kepalanya kepala kuda, lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada himar, berwarna putih, memiliki sayap, sekali melangkah sejauh mata memandang. Sekali dia melangkah sejauh mata memandang. Berangkat Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad tambahkan itu buhoknya. Tahu tambah? Tahu ditambah? Ibu tahu ditambah Bu? Bapak-bapak tahu ditambah Pak? Di Ike, di KB. Tahu di KB? Nah di KB kan ikan buhok di sebuah dinding Masjidil Aqsa, yang dinding itu sekarang menjadi dinding ratapan orang Yahudi. Begini-begini Pak. Nah dinding itu dulu adalah dinding tempat Nabi Muhammad menambahkan buhok. Logikanya Bu, buhok ini bukan kayak kambing pada makan rumput jalan-jalan, bukan kayak lembu tak diikat jalan-jalan ke rumput, tidak Pak. Buhok ini sudah Allah peruntukkan untuk Nabi Muhammad, tak makan rumput, tak makan daun Pak. Kenapa Nabi Muhammad ikatkan? Nabi Muhammad ingin mengajarkan kita tawakal yang benar. Ada yang bilang Pak Ustaz, kalau ditakdirkan kaya, insya Allah kaya. Pak Ustaz, tak usah kita kerja, insya Allah miskin terus tuh Pak. Cobalah tes. Cobalah tes. Sama dengan anak muda, Pak Ustaz, kalau Allah takdirkan saya menikah, insya Allah menikah. Sudah ada usaha cari? Belum Pak Ustaz. Insya Allah tak nikah. Memang rezeki tak kemana Pak. Kalau tak kemana-mana tak ada rezeki Pak. Cobalah tes. Jodoh tak kemana. Coba tak usah kemana-mana. Tak ada jodoh. Maka ikhtiar dibuat. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita ikhtiar yang benar, buat usaha. Tawakal itu di mana Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Tawakal itu di hati Pak. Tawakal itu kerjaan hati Pak, bukan kerjaan badan doh Pak. Bu, tawakal itu kerjaan hati, bukan kerjaan badan. Kadang-kadang kita balik, badannya tawakal, hatinya yang kerja, tidak kerja badannya. Hatinya bilang, ya Allah, siapalah yang bantu aku nih? Siapalah yang bantu aku nih? Hati Pak yang tawakal, bukan badan. Apa kata Nabi Muhammad? Ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'is. Sungguh-sungguh engkau mengusahakan, rakuslah engkau mengusahakan apa yang mendatangkan manfaat untukmu. Tawakal kerjaan hati. Sehingga apa Nabi Muhammad SAW sabdakan? Lau antum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Jika seandainya kalian memiliki tawakal yang benar kepada Allah, tawakal yang benar, bukan tawakal yang salah Pak. Ustaz, saya tawakal, Ustaz, usaha tidak Ustaz Pak.
Enggak, itu bukan tawakal, apa maling namanya itu Pak? Saya tawakal Pak Ustaz. Sudah berusaha itu belum Pak Ustaz. Saya tawakal, itu bukan tawakal. Oh tawakal saya lah Ustaz. Itu bukan tawakal Bu. Apa maling itu? Oh malas. Apa kata jika seandainya kalian memiliki tawakal yang benar kepada Allah, la razaqakumullah kama yarzuqut tayru yadhu khimasan wa taruhu bitana. Maka kalian akan diberikan rezeki oleh Allah, keluar dari merasakannya dalam keadaan perut kosong dan kembali dalam keadaan perut yang terisi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya dulu sejak saya sekolah di Gontor sampai saya kuliah S2 saya mikir, kenapa burung bukan tidak gitu? Kenapa hadis Nabi ini burung? Misalkan burung Pak, bukan ayam, bukan lembu, bukan cicak. Kalau kita tengok cicak ini dahsyat, dia tidak bisa terbang, cuma merayap, tapi makanannya hewan yang terbang. Perhatikan itu lagunya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor, langsung ditang. Yang datang siapa Bu? Cicak atau nyamuknya? Yang datang cicak atau nyamuknya? Nyamuknya yang datang. Artinya apa? Lagu ini betul Bu. Lagu ini betul. Cicak itu buat usaha. Ayam diam. Ketika kita tawakal buat usaha, apa yang Allah lakukan? Allah akan kirim rezekinya kepada. Saya pikir kenapa? Bingung gitu. Ketika saya pikir teliti, tanya dosen sini sana Bu, apa kata dosen? Karena burung ini kemana-mana mesti berkelompok. Burung ini Bu, burung pipit nih kemana-mana mesti berkelompok, nggak ada yang sendiri Pak. Kelompok dia ramai. Ketika dia mendapatkan satu ekor burung mendapatkan makanan, akan dia panggil kawan yang lain. Nah, ini beda kita dengan burung Pak. Kalau burung Pak dapat rezeki panggil kawan Pak. Nah, kalau kita dapat rezeki Bu, diam sela. Jadi tak punya kerjaan ditambah banyak satu RT namanya. Aduh Ustaz, aduh Pak Kiai, aduh Pak RW, aduh Pak RT, tolonglah saya ini tak ada betul kerjaan sekarang, makan susah, semuanya susah. Burung seperti itu, dia tidak takut rezekinya tertular dengan teman yang lain, sehingga apa yang terjadi tetap dia akan panggil teman yang lain tanpa harus takut rezekinya diambil oleh hewan yang lain. Burung ini tak punya tangan, cuma punya kaki, punya mulut untuk makan, tapi tetap kenyang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah Nabi Muhammad tambat ini, asal berapa menit lagi Pak Kiai? Pak Ustaz, saya terama biasanya lama. Kita singkatlah 5 menit lagi. Allah, 5 menit lagi Bu, kita sambung tahun depan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sampai di Masjidil Aqsa Nabi Muhammad dihidangkan minuman susu, minuman khamar. Dan ingat, khamar ketika itu belum diharamkan. Karena khamar diharamkan oleh Allah di kota Madinah, bukan di kota Mekah. Dan ketika itu Nabi Muhammad belum hijrah ke kota Madinah. Dihidangkan dua minuman susu dan minuman khamar. Dengan mantap Nabi Muhammad memilih susu. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, laqad asabta ra'yan. Wahai Muhammad, pilihanmu sungguh benar. Kalaulah Nabi Muhammad pilih khamar ketika itu, mungkin tak keluar lagu sudah mabuk minuman ditambah mabuk janda. Ya, mana baik mau minuman atau mabuk janda Pak? Kalau saya lebih baik mabuk janda Pak daripada mabuk minuman. Mabuk janda berpahala Pak, membantu orang janda nikahi mendapat pahala. Mabuk minum khamar haram Bu. Nah, coba abangnya nikah lagi Bu. Saya tak nyuruh Bu, motivasi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, intinya apa? Ketika Nabi Muhammad diangkat di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam ini manusia yang paling ganteng Bu. Siapa yang paling ganteng? Nabi paling ganteng siapa Bu? Ternyata yang paling ganteng dalam hadis Nabi Pak bukan Nabi Yusuf. Nabi Muhammad ganteng juga. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, Yusuf diberkahi oleh Allah karena mewarisi separuh kegantengan Adam. Separuh loh. Yusuf diberkahi oleh Allah karena mewarisi separuh kegantengan Adam
dan Sarah diberkahi oleh Allah karena mewarisi separuh kegantengan Hawa. Karena kenapa kata ulama demikian? Karena Adam langsung diciptakan dengan tangan Allah dan dia adalah makhluk berasal daripada surga. Yang namanya surga nggak ada yang jelek, Pak. Maka Nabi Yusuf itu separuh, Pak. Tinggi Adam ini berapa, Bu? Tinggi Adam ini 60 hasta. Lebar badannya 7 hasta. 1 hasta itu berapa, Pak? 1 hasta itu setengah meter, Pak. Berarti berapa kalau 60 hasta? 30 meter tinggi Nabi Muhammad. Lebarnya berapa? 7 hasta. Berarti berapa lebar badan Nabi Muhammad? 3,5 meter. Dan semua orang yang nanti masuk ke dalam surga akan dibangkitkan tinggi seperti Adam, lebar badan seperti Adam. Maka yang pendek-pendek jangan sedih. Caranya gampang, mati cepat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, intinya apa? Adab Nabi Muhammad diperangkatkan oleh Allah untuk menjemput perintah salat. Untuk menjemput perintah salat. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rasul amr fid din as-salat. Kepala agama seseorang adalah salat. Kalau kepala, di sini ada pasar. Ada pasar sini. Pasar apa namanya? Pasar 7. Pasar apa namanya, Bu? Kalau ibu ke pasar, ketika sampai di pasar ketemu dengan orang tak punya kaki, masih berani masuk pasar nggak? Ketemu orang Pak masuk pasar tak punya telinga, masih berani masuk, Pak? Masih. Tapi ketemu orang masuk pasar, ketemu orang tak punya kepala, berani masuk, Pak? Berani masuk, Pak? Kenapa, Pak? Karena yang tak punya kepala hantu, mayat hidup. Karena orang yang tak punya kepala wajib mati, Bu. Maka orang yang hidup ibadah, amal yang lain bagus, sedekah, rajin, semuanya rajin, tapi tak sholat, sia-sia. Karena mati agamanya. Habis, Bu. Ustaz, bagaimana Pak Ustaz? Lanjut. 5 menit. 5 menit. 10 menit? Oke, 10 menit. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang tidak memiliki kepala wajib, maka ketika orang mengaku beragama tapi tidak salat, agamanya mati. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Idza salahat salahat sa'i wa amali wa idza fasadat sa'i wa amali. Yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah salat. Kalau baik salatnya, baik semua amalnya. Kalau rusak salatnya, rusaklah semua amalnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang ini kita terlalu pede bilang, Pak Ustaz, kita ini seimbang lah hidup di dunia. Seimbang, kecek lain, kecek ang lain. Pede betul Pak Ustaz. Kita ini tak usahlah terlalu jos-jos sekali dalam beragama tuh. Seimbang aja lah kita nih. Kalau seimbang, Bu, kalau nonton layangan putus 3 jam, Bu, kalau nonton TV, nonton layangan putusnya, ada film layangan putus nampaknya. Aku pun heran juga film Allah Akbar film. Kalau nontonnya adalah 3 jam, 2 jam, artinya kalau seimbang baca Al-Qur'annya juga 2 jam. Kalau kerja untuk dunianya 8 jam, Pak, seimbangnya kerja untuk akhirat berapa jam, Pak? Juga 7 jam, 8 jam, itu baru seimbang. Tapi Allah taklah minta banyak kali dalam hidup ini. Allah minta 1 kali sholat, anggaplah sholat imamnya lambat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rakaat pertama baca amma yatasaalun. Rakaat kedua baca wan nazi'ati gharqa. Panjang tuh. Nah, besok-besok ibunya bilang, Ustaz, besok jangan dia lagi imam. 10 menit. Salat 10 menit. Kalau 10 menit kali 5 berarti 50 menit, Pak. Allah kasih 24 jam. Tidakkah kita bisa menyisihkan 50 menit sehari semalam? Nanti bilang beko lah, nangkul kok Pak Ustaz. Nah, sudah sedang masak, sedang nyangkul. Hayya 'alas shalah. Nanti
bekolah nanggung kumah. Nantilah nanggung ini. Nanti ketika dia punya susah, anaknya sakit, angkat tangan, ya Allah, tolong saya ya Allah. Kata Allah, nantilah merasa yang nantilah. Kadang-kadang kita dengan mudahnya mengindahkan perintah Allah, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya mau kasih satu analogi. Bapak Ibu umpama gagal ginjal, butuh cangkok ginjal. Saya bilang, Pak, coba tengok ginjal saya dengan ginjal Bapak nih, cocok atau tidak? Oh, kata dokter, cocok Pak Ustaz, mantap, bisa ditransfer cangkok ginjal. Oke lah Pak, ambil ginjal saya gratis Pak, tak usah bayar. Satu ginjal. Seminggu, 2 minggu kemudian, saya telepon Bapak, jam 11 malam. Pak, bisa datang ke rumah saya Pak, saya minta tolong. Kira-kira datang atau tidak? Datang nggak Pak? Datang nggak Bu? Pasti datang, karena saya sudah kasih satu ginjal. Kalau dia tak datang, saya bilang kurang ajar, sudah saya kasih satu ginjal tak mau datang. Pasti takkan berani Pak kita menolak permintaan dan keinginan orang itu, tak berani kita tolak, karena dia sudah tolong kita satu ginjal gratis. Allah kasih kita berapa ginjal? Allah kasih kita jantung Pak. Allah kita kasih mata, Allah kasih kita kepada kita mata Pak. Allah kasih keseluruhan dalam kehidupan ini Pak tanpa bayar. Ketika Allah meminta sedikit hayya 'alas shalah, tidakkah kita bisa meninggalkan dunia kita untuk sholat tersebut? Tidakkah apa yang mau kita jawab nanti di hadapan Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Kita kan doanya banyak, ya Allah aku minta ya Allah masuk surga, badan sehat, duit banyak, anak baik, suami setia, ya kan? Supaya malah kita kan mintanya banyak Bang. Apa yang kau minta? Aku minta badan, ya Allah, minta badan sehat, ya Allah, umur panjang, ya Allah, rezeki banyak, ya Allah, suami setia, anak baik, ya Allah. Sedekah berapa? Sedekah kotak infak 5.000. Minta surga Pak. Kalau kita nginap di hotel, hotel paling murah itu 149.900. 200.000 kembalian tak ada. Satu malam Pak, ini mau nginap di surga khalidina fiha, kekal abadi selama-lamanya. 4.000 ya Allah, pede betul. Tapi tak apalah, kalau tidak kan, tapi tak apalah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sholat ini adalah sesuatu yang akan kita persembahkan ke hadapan Allah. Tidakkah kita mau mempersembahkan sesuatu yang terbaik kepada Allah? Ya. Kalau seandainya Pak, kalau seandainya di sini Pak Ustaz yang datang Jokowi, kira-kira persiapannya berapa hari Pak Ustaz? Atau Menteri Agama Pak Ustaz? Kalau Menteri Agama saya yakin ditolak kan yang ditantang ini. Umpama siapa yang datang? Orang besar, orang agung, orang mulia yang datang, mesti kita memberikan persiapan yang sangat luar biasa. Saya datang ke sini Bu, tadi dikasih ayam bulat-bulat Bu. Sedap betul. Ibu tak dapatkan? Bapak tak dapatkan? Nah, jadi Ustaz Pak. Persiapan Pak, hidangan yang sangat luar biasa itu kita persembahkan kepada makhluk yang mungkin besok mati dan mungkin dia tidak akan sampai pada saat itu. Tidakkah kita bisa mempersembahkan sholat yang terbaik ke hadapan Allah? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan utama Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan ialah menyebut perintah salat. Kemudian Bapak Ibu penutup, sebentar lagi kita masuk di bulan Ramadan. Tamu ayat agung. Bulan Ramadan ini Masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang yang dulu hidup sama kita tapi sekarang sudah tak ada lagi. Banyak yang dulu hidup bersama kita, salat tarawih sama kita tapi sekarang tak ada lagi. Apa kata Nabi Muhammad? Sungguh celaka. Wa rohima'an summa rohima'an man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh celaka, sungguh sangat celaka kata Nabi Muhammad. Siapa itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Orang yang mendapatkan bulan Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Kilako Pak. Masuk bulan Ramadan dosanya tak diampuni Pak. Jadi orang yang diampuni itu ada perubahan setelah Ramadan. Yang dulu wajib baca Al-Quran di bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan dia tutup bulan sadaqallahul
Astagfirullahaladzim. Ramadan depan dia buka kata sukses. Dulu Ramadan pakai jilbab. Haji Masya Allah cantik betul pakai jilbab. Lepas Ramadan lepas jilbab. Pak Ustaz masih cantik. Bukan cantik lah, ibu pakai wajib pakai jilbab. Maka siapa yang pakai jilbab hanya satu. Kalau ibu tak mau lagi pakai jilbab, tanya suaminya, bang, adik masih cantik atau tidak? Kalau suaminya bilang masih, masih sangat wajib pakai jilbab. Masih sangat wajib karena mempesona. Kalau ditanya, bang, adik masih cantik atau tidak? Enggak lagi, hati-hati, jangan lagi yang kedua. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, harus ada perubahan bagaimana menyambut bulan Ramadan. Persiapkan segala-galanya. Siapkan niat yang benar, siapkan kesehatan yang baik, siapkan ilmu yang benar, supaya apa, ibadah kita di bulan Ramadan itu tidak sia-sia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak Pak Kiai yang ini. Dan mohon maaf Pak Kiai, saya ini rasanya saya sampai di sini dan dikduk Pak Kiai. Ceramah depan Ustaz Alim Hafiz, ceramah dengan ngomong Kiai, Masya Allah. Saya mohon maaf Pak Kiai jika seandainya ada kesalahan, mohon maaf Pak Kiai ya. Maklumlah saya ini masih belajar, dan orang Makassar kalau ceramah memang begini Ibu. Orang Bugis kalau ceramah memang begini, tembak gitu, mati di tempat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ingin perubahan Pak. Sudah berapa lama kita dengar ceramah Isra dan Mi'raj? Pertanyaannya, sudah berapa cinta kita kepada sholat? Sudah sejauh mana kita menjaga sholat? Kalau seandainya sudah berkali-kali ini peringatan Isra Mi'raj, tapi tak juga dia menjaga sholat, tidak juga dia sholat jamaah ke masjid, perlu Ustaz Pak Kiai buat peringatan Isra Mi'raj setiap bulan. Supaya apa? Supaya cinta betul dengan sholat. Jangan nanti sholat, jangan jadikan yang penting sholat, tapi jadikanlah yang terpenting dalam ilmu dalam dunia ini adalah sholat. Maka ketika anak merantau pun jangan pesannya, nak jangan lupa makan, jangan lupa minum, jaga kesehatan. Sholat tak pernah dia pesankan. Cobalah sekali-kali, nak jangan lupa sholat nak, kalau kau tak sholat neraka tempatmu itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu jualah yang memisahkan kita. Sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan. Target saya tadi Pak Kiai 3 jam Pak Kiai, tapi mungkin disambut pada waktu. Jangan. Demikian Pak Ustaz, Pak Kiai, Komo Kiai, saya mohon maaf jika seandainya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kesilapan. Maklum Pak, saya juga masih belajar Pak Kiai. Alhamdulillah saya tadi sampai di sini kayak saya merasa pondok saya sendiri Pak Kiai, karena saya ketemu dengan santri-santri saya tadi, Pak Ustaz Andri, Ustaz Hilal, ada Maulana. Nah itu santri saya dulu Pak Kiai. Kalau dia nakal-nakal Pak Kiai, gebuk saja Pak Kiai. Itu santri saya dulu Pak Kiai. Saya izinkan, saya izinkan Pak Ustaz agak nakal-nakal sedikit, sentil dikit Pak Ustaz, atau carikan jodoh supaya tak nakal lagi. Biasanya laki-laki yang nakal-nakal itu minta jodoh tuh Pak Kiai. Dari jodoh Pak Kiai nikah di sini, wakaf di sini, sampai mati di sini, khidmat kepada agama, insyaallah. Nah begitu. Itu senyum-senyum mau dia ketemu Pak Kiai, insyaallah. Kalau tak mau Pak Kiai saya carikan. Demikian, saya mohon maaf jika seandainya ada kesalahan kehilafan khusus al-muqawwam Ustaz Komo Kiai. Saya mohon maaf Pak Ustaz jika seandainya dalam penyampaian ada yang kurang sopan, yang berkenan di hati. Inilah saya yang sempurna dengan segala kekurangan. Jika seandainya ada kebenaran, itu tidak terlepas dari apa yang telah Allah berikan kepada saya dan Allah hikmahkan kepada saya. Usikum nafsi bittaqwallah. Faqad fazal mu'minun al-muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.